Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 13 Februari 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yeskel pasal yang ke-23. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, penyertaan, berkat yang sungguh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin kenal Tuhan dan mau hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya, dan Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeskel pasal 23 ayat 36 sampai 49. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain hal ini juga mereka lakukan terhadap aku, mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya, dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah berulang-ulang kali bertanya kepada Yeskiel dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, maukah engkau menghakimi? Pertanyaan ini bukan menuntut Yeskiel untuk memberi jawab, melainkan perintah Allah untuk mewakili dirinya menyampaikan berita penghakiman dan kutukan terhadap umat Israel. Kejahatan penduduk Samaria, demikian juga Yerusalem, tidak dapat ditolerir lagi. Perbuatan keji mereka terlihat dalam dua hal. Yang pertama, mereka melakukan perzinahan rohani, perzinahan dengan dewa-dewa asing. Mereka telah mengkhianati ikatan perjanjian antara mereka, umat yang dipilih, dengan Tuhan Allah mereka. Bangsa Israel lebih mencintai dewa Molok dan memberikan persembahan, bahkan persembahan yang sangat keji, yakni mempersembahkan anak laki-laki mereka sebagai korban bakaran kepada dewa Molok. Satu kekejian di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kekejiannya adalah mencemari kekudusan Tuhan Allah. Yang simbol kehadiran Allah adalah di bait Allah. Mereka mencemari kekudusan Allah dengan menaruh patung berhala bangsa asing di tengah-tengah bait Allah. Tindakan mereka telah menodai nama Tuhan Allah mereka, telah menodai hari kudusnya. Selain itu, tempat yang seharusnya dipakai untuk beribadah kepada Tuhan dijadikan pesta keagamaan bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Kekejian di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mentalitas Israel yang bobrok dan yang tercemar dilukiskan Tuhan sebagai bunga yang layu. Ayat yang 43 mengatakan demikian. Artinya orang-orang Israel tidak memiliki martabat sebagai bangsa pilihan yang kudus yang harusnya menjaga kehidupan ibadah kepada Tuhan. Mereka mengira bahwa kerajaan Babel yang kuat dapat melindungi mereka, bangsa Israel, dari incaran bangsa sekitarnya. Sebab itu mereka bersekutu dengan orang-orang Kasdim, orang-orang Babel. Ya. Allah menyebut ikatan politik tersebut sebagai kemesuman. Itu yang dikatakan kitab suci. Mereka mesum, tidak dekat dengan Tuhan, tetapi mempercayakan kekuatan mereka kepada bangsa yang dianggap besar dan kuat. Melihat kemesuman umat Tuhan, Tuhan memakai dan memberikan kekuasaan kepada kaum sisa dari Israel yang setia. Merekalah yang setia menyembah Tuhan. Merekalah yang akan menghakimi bangsa yang telah keji melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kaum sisa Israel ini yang akan menegakkan kembali hukum Taurat dan mengadili orang-orang fasik. Mereka yang tidak setia kepada Tuhan Allah Israel akan mendapat ganjaran kematian. Kematian akan menghantui mereka menjadi sebuah kengerian. Itulah yang dilukiskan di dalam ayat yang ke-46 sampai 47. Dengan cara ini setiap kota yang ada di wilayah di Israel akan dibersihkan dari kenajisan dan ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana kefasikan merajalela dan menunggu umat Tuhan terjerat olehnya. Tidak terkecuali umat Allah yang baru, gereja Tuhan, kita sekalian. Kefasikan merajalela dan menunggu umatnya untuk meninggalkan Tuhan dan terjerat di dalam kefasikan. Kefasikan adalah tahu yang benar tetapi dengan sengaja tidak melakukannya dan justru melakukan apa yang bertentangan dari kebenaran yang dia tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Israel tahu bahwa menempatkan berhala-berhala di tengah bait Allah adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mau memegang kebenaran itu, bahkan justru melakukan tindakan yang melawan dari kebenaran itu. Itulah kefasikan. Dan di mana-mana kefasikan merajalela menunggu umat Allah untuk terjerat di dalamnya. Upah dari kefasikan seperti yang dialami oleh bangsa Israel adalah kebinasaan.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau melawan kefasikan. Kalau kita tahu itu sebuah kebenaran yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, lakukanlah dengan sukacita. Lakukanlah itu sebagai kehormatan yang dipercayakan Tuhan atas kita. Jangan justru kita tidak melakukan. Karena tidak melakukan sesuatu yang kita tahu benar dan itu dari Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya, kita tidak melakukannya. Kita sebagai orang-orang fasik. Maka dari itu, mari kita melawan kefasikan. Jangan kita terjebak di dalam kefasikan. Berpegang pada firman Tuhan, itulah untuk melawan kefasikan. Kebenaran firman Tuhan yang kita pegang, kita baca, renungkan, dan lakukan setiap hari, itulah cara untuk melawan kefasikan. Demikian juga, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan saudara seiman. Karena hidup kita lebih banyak di luar dibanding dengan pertemuan ibadah dan persekutuan saudara seiman. Karena itu jangan kita menjauhkan diri. Walaupun pertemuan ibadah dan persekutuan itu hanya sebagian kecil dalam waktu kita. Tetapi gunakanlah kesempatan itu untuk mempertebal iman kita. Menguatkan keteguhan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu melawan segala kefasikan yang memungkinkan melanda dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat Allah yang menyenangkan hatinya. Seperti sisa umat Israel yang menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya menyembah kepada Tuhan. Demikian juga kita menjadi kaum yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kebenaran firman-Nya yang kita pegang teguh. Dan kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan saudara seiman. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang mampukan kami untuk kami dapat mengerjakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.